Ardilah. Ardilah. Oleng aja lo. Ya, dikit pilihannya. Oh, Fitri. Ya, Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah. Fitri Ardilah mana ya? Tadi udah masuk si Ardi. Nah, ini baru masuk lagi. Mungkin sinyalnya. Ya, kan tuh. Insya Allah apa yang sudah dilakukan kebaikan untuk santri. Ya, benar nggak? Betul. Dalam intro itu ya. Nah, intinya kebaikan itu satu yang positif ya. Kebaikan pada intinya akan sampai kepada diri. Mengapa ini harus kita lakukan? Nah, kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada anak-anak kita, insya Allah dunia akhirat kita akan peroleh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita misalnya seorang guru yang ajar yang bagaimana, ajar yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang mudah dipahami, yang bisa pinjam. Ada kebiasaan, jadi nggak hanya saja ya. Pak Saiful karena biasa. Tuh Fitri, 5 menit lagi kita mulai ya. Ada guru yang kurang sempurna, kita kurang sempurna. Yang karya aja. Ya, Ardilah siap ya. Yang nggak sempurna, nobody perfect, tidak ada.
Ardila. Baik, Pak. Mulai, Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kelihatan. Ardila. Oh, Di mute-nya di. udah ini, Pak. Udah. Halo, Assalamualaikum. Udah kedengaran, Suara saya Pak? kedengaran tidak? Sudah kedengaran, Ardi. Kedengeran. Siap. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi mulai. wabarakatuh. Ardila. Ya. Ini suara saya nggak kedengaran ya, Pak? Kedengeran kok. Oh, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Baik. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan melakukan kajian ekonomi syariah pada siang hari ini. Baik, yang pertama kita akan melangkah ke acara yang pertama, yaitu sambutan kepada Pak Abdullah selaku dosen kemahasiswaan. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran, kedengaran. Pak Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala muridun yawadin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ada Ibu Mukhayyarah. Mohon izin, Bu. Saya sambutan sebentar atas kemahasiswaan dan bagian kajian ekonomi. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Mukhayyarah dan Ibu narasumber. Langsung saja. Pada pagi hari ini menjelang siang, kajian ekonomi syariah yang ketiga, yang terakhir di semester genap ini, dengan tema memperkenalkan Bank Syariah di Indonesia dengan narasumber Bu Fitri Saganta. Semoga acara ini bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat dan berkah, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Fitri sebagai narasumber itu bisa memberikan wawasan, pengetahuan tentang perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, saya mewakili atas nama Bu Kaprodi mau mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam kajian ekonomi syariah ini dan menyampaikan mohon maaf apabila Ibu Kaprodi tidak bisa memberikan sambutan secara langsung dikarenakan sedang menunggu orang tua di rumah sakit. Mohon doa dari teman-teman semuanya. Ziyadah Fatihah untuk kesembuhan orang tua dari Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mukhayyarah. Mari kita bersama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan yang terbaik kepada Abah Ibu Kaprodi. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman mohon untuk menyimak secara seksama
dikarenakan materi ini sangat penting untuk masa depan teman-teman karena ekonomi syariah itu tidak lepas dari perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, mohon teman-teman yang belum bergabung, mohon ketua kelasnya untuk menyampaikan kepada teman-teman yang belum masuk untuk segera masuk ke ruangan. Sekian dari saya. Mohon nanti sebelum acara Bu Fitri, Pak Ardila sebagai moderator untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Gitu. Sekian dari saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdullah karena telah memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu belajar dengan giat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada siang hari ini dengan tema mengenal perbankan syariah di Indonesia. Dan narasumbernya itu Ibu Fitri. Kepada Ibu Fitri, kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Ardi selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mukhayyarah SAG MAG selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang beserta dengan jajarannya, serta yang Ibu banggakan peserta kajian pada pagi hari ini. Insya Allah dirahmati oleh Allah semuanya karena hadir dalam majelis ilmu pada hari ini. Baik, hari ini kita mungkin bukan seperti kegiatan belajar mengajar, bukan, tetapi mungkin sedikit sharing. Jadi tidak ada saling menggurui, tapi kita sama-sama saling sharing. Berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu mengenal perbankan syariah di Indonesia. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih kita perlu mengenal perbankan syariah? Atau kenapa sih kita perlu mengenal lembaga perbankan dan sebagainya? Bahwa ternyata kegiatan ekonomi atau penggerak kegiatan ekonomi, penunjang kegiatan ekonomi itu adalah paling banyak dilakukan oleh lembaga perbankan. Jadi kegiatan ekonomi berkaitan dengan perdagangan, kegiatan industri, jasa, termasuk di situ kita ingin mendapatkan pendanaan dan sebagainya, itu semuanya dimotori oleh lembaga perbankan. Nah, karena kita ekonomi syariah, maka kita mencoba mengulik bagaimana kondisi perbankan syariah di Indonesia atau mengenal yang namanya perbankan syariah di Indonesia pada hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Baik, sudah terlihat Ibu. Sudah, Bu. Ya. Tema kita pada hari ini mengenal perbankan syariah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu perbankan dan sebagainya, kita coba mengenal terlebih dahulu berkaitan dengan lembaga keuangan. Kalau kita ingin tahu apa itu lembaga keuangan, kita bisa merujuk pada keputusan SK Menkyu pada nomor 792 tahun 90. Dikatakan dari surat keputusan tersebut bahwa lembaga keuangan itu adalah semua badan atau seluruh badan di mana badan tersebut berkaitan di bidang keuangan. Dan lembaga-lembaga tersebut punya kegiatan utama. Kegiatan utamanya apa? Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, lalu menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan biaya investasi pembangunan. Jadi lembaga keuangan itu seluruh bidang badan usaha yang berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, dari lembaga keuangan itu punya banyak jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya kita bisa bagi menjadi dua. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan lainnya. Pada hari ini kita akan fokus kepada bank atau lembaga keuangan bank. Di sini lembaga keuangan bank sendiri kita bisa bagi menjadi tiga.
Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral sendiri kita tahu bahwa di Indonesia dikenal sebagai Bank Indonesia. Lalu ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Sedangkan kalau untuk lembaga keuangan lainnya itu ada banyak sekali macamnya. Ada pasar modal, asuransi, pasar uang dan falas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, modal ventura, dana pensiun, ancam piutang, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam lembaga keuangan lainnya. Mungkin beberapa ada teman-teman yang udah kenal seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, mungkin juga ada yang belum terlalu kenal seperti ancam piutang, modal ventura, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kategori lembaga keuangan lainnya. Nah, yang fokus kita bahas pada hari ini adalah bank, lembaga keuangan bank. Baik, kita masuk ke dalam definisi bank. Kalau mau mengetahui berkaitan dengan apa sih perbankan itu atau apa sih bank itu, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan itu di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini itu merupakan undang-undang amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Jadi Undang-Undang Nomor 10 itu merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Jadi ini undang-undang ini khusus membahas tentang berkaitan dengan perbankan yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau untuk Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi dari kedua undang-undang ini kita bisa melihat bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Jadi ada bentuk lainnya yang diakui selain daripada kredit dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi adanya perbankan itu gunanya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di Indonesia khususnya. Sedangkan kalau untuk perbankan syariah sendiri, perbankan syariah kita tahu bahwa ada dua kata di sini yang melekat, yaitu adalah bank syariah, bank, dan kata syariah. Jadi ada dua. Sedangkan kalau untuk pengertian bank syariah sendiri, bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Nah, di sini dikatakan bahwa pembedanya adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Di mana dari bank prinsip syariah ini kita bagi menjadi dua, ada bank umum syariah dan ada bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, khusus untuk di perbankan syariah, kita tidak mengenal kata kredit di sini, tapi kita mengenal konsep pembiayaan. Jadi tidak ada konsep kredit di bank syariah, tetapi konsep pembiayaan. Nanti akan dibahas lebih jauh, ada perbedaan antara kata kredit dengan kata pembiayaan. Baik, next. Kita coba untuk melihat sejarah perbankan di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam sejarah perbankan yang syariah, kita lihat sejarah perbankan di Indonesia. Awal mulanya perbankan yang ada di Indonesia itu adalah dibawa oleh VOC pada tahun 1746. Di mana pada saat itu VOC untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia, VOC mendirikan The Bank Van Liening pada saat itu. Jadi bank di Indonesia pertama kali itu adalah The Bank Van Liening, milik dari VOC. Lalu The Bank Van Liening sendiri itu tidak bertahan lama, mengalami kebangkrutan di Indonesia dan didirikan lagi pada tahun 1752 itu adalah The Bank Courant and Bank Van Liening. Jadi ini adalah pengganti dari The Bank Van Liening. Namun sama juga nasibnya dengan The Bank Van Liening. Jadi The Bank Courant and Bank Van Liening itu juga sama berakhir kebangkrutan dan sebagainya, tidak bisa berhasil beroperasi dengan baik di Indonesia dan sebagainya. Baru pada tahun akhir abad ke-18 VOC pada saat itu diambil oleh Belanda dan Hindia Timur itu jatuh ke tangan Inggris dan sebagainya. Dan pada saat itu mulailah berkembang beberapa bank milik Hindia Belanda. Seperti contohnya adalah Dia Pace Bank, lalu ada The Postpoort Bank dan Hope and Spar Bank.
Ini adalah contoh-contoh perbankan yang berkembang pada saat itu pada akhir abad ke-18. Dan dari beberapa bank tersebut kita mengenal ada yang namanya Diafase Bank. Diafase Bank ini adalah merupakan perbankan yang menjadi cikal bakal dari bank sentral pada saat ini. Jadi Bank Indonesia pada saat ini itu sebetulnya pada zaman dulu dia dikenalnya sebagai Diafase Bank. Jadi Bank Indonesia bukan baru berdiri, tetapi sudah lama berdiri pada zaman atau pada saat pemerintahan Belanda. Dan pada saat itu, pada saat pemerintahan Belanda, Diafase Bank itu diberikan hak monopoli. Hak monopoli dalam hal berkaitan dengan untuk mengedarkan berkaitan dengan uang yang ada di Indonesia. Nah, sehingga pada saat itu Diafase Bank itu dikenal sebagai Bank of Issue atau bank sirkulasi. Atau lebih dikenalnya pada saat sekarang adalah bank sentral. Jadi pada saat sekarang Bank Indonesia itu punya kewenangan khusus untuk mengedarkan atau mengatur peredaran uang yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sejarah perbankan syariah di Indonesia? Sebetulnya sejarah perbankan syariah di Indonesia itu juga mengalami masa yang panjang. Dimulai pada tahun 1983. Pada tahun 1983 pada saat itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan. Kita sebutnya sebagai deregulasi perbankan. Apa itu deregulasi perbankan? Deregulasi perbankan itu adalah kebijakan di mana bank-bank umum pada saat itu diberikan kebebasan atau liberalisasi sistem perbankan dalam hal menentukan suku bunga. Gunanya apa kebebasan tersebut? Gunanya adalah untuk agar perbankan di Indonesia itu bisa lebih banyak menopang kegiatan ekonomi dan lebih banyak mengambil andil kegiatan dalam hal perekonomian di Indonesia. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan deregulasi perbankan pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia juga sebetulnya sudah merencanakan adanya sistem bagi hasil diterapkan di Indonesia. Jadi baru sistem bagi hasilnya yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Lalu pada tahun 88 atau 1988, Bank Indonesia atau pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan yang namanya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 atau kita sebutnya sebagai Pakto 88. Nah, pada saat keluarnya Pakto 88, mulailah di sini perkembangan bank konvensional dan bank syariah atau cikal bakalnya dari bank syariah itu semakin berkembang. Jadi pada tahun Pakto 88 ini, pada tahun 1988 ini, mulailah bank-bank daerah ini yang menggunakan sistem syariah itu mulai bermunculan. Dan pada tahun 1980 mulai banyak kajian-kajian berkaitan dengan ekonomi syariah, berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Namun pada saat itu belum bisa didirikan perbankan syariah secara resmi, baru dalam bentuk usaha mandiri. Usaha mandiri di sini pada saat itu dua, yaitu di Bandung dikenalnya sebagai Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta itu dikenalnya sebagai Koperasi Ridho Gusti. Jadi dua lembaga ini itu menjalankan prinsip sistem bagi hasil atau prinsip syariah. Namun belum dikatakan sebagai perbankan syariah, belum resmi dikatakan sebagai perbankan syariah. Jadi dua ini merupakan uji coba pertama sistem bagi hasil di Indonesia. Nah, baru pada tahun 1990 pada saat itu MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokal karya, membahas tentang bunga bank dan membahas atau menginisiasi pembentukan perbankan syariah pertama di Indonesia. Nah, pada saat itu untuk melancarkan hasil dari lokal karya tersebut, maka MUI membentuk tim khusus, yaitu adalah tim perbankan MUI. Jadi dibentuk tim khusus, di mana tim khusus ini mempunyai tugas untuk bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga perbankan untuk menginisiasi atau mendirikan perbankan syariah resmi pertama di Indonesia. Nah, pada akhirnya pada tahun 91 barulah Indonesia punya perbankan syariah. Pada saat itu kita mengenal yang namanya PT BMI atau Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu kalau misalkan teman-teman lihat tagline-nya dari Bank Muamalat, tagline-nya itu adalah pertama syariah, memang betul. Bank Muamalat itu adalah pertama syariah yang ada di Indonesia. Namun
baru pada tahun 1992, 1 Mei 1992, BMI Bank Muamalat itu baru bisa beroperasi secara resmi. Jadi berdirinya pada tahun 91, namun operasionalnya secara resmi itu pada tahun 1992. Dan dari berdirinya BMI semakin ke sini lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu mengalami perkembangan dan lebih dikuatkan lagi dengan adanya munculnya perbankan UU perbankan syariah secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, karena semakin diperkuat adanya UU perbankan syariah, maka semakin ke sini kita mengenal ada banyak perbankan syariah di Indonesia. Jadi kalau untuk perbankan syariah kita punya 2 undang-undang. Perbankan syariah itu harus tunduk pada UU perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, sedangkan untuk Undang-Undang perbankan syariahnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Baik, lanjut. Bagaimana untuk struktur perbankan syariah di Indonesia? Untuk struktur perbankan syariah di Indonesia itu sebetulnya kita punya 2 jenis bank atau kita sebutnya sebagai dual banking system. Jadi perbankan di Indonesia itu mengenal yang namanya dual banking system, sistem perbankan ganda. Di mana ada 2, ada sistem bank syariah dan ada sistem bank konvensional. Nah, untuk bank syariah itu nanti dibagi lagi. Ada yang namanya bank umum syariah dan ada bank pembiayaan rakyat syariah. Namun ada di bawahnya ada unit usaha syariah. Nah, unit usaha syariah itu kenapa menempel ke bank konvensional ya? Jawabannya adalah unit usaha syariah itu sebetulnya adalah induknya masih bank konvensional. Jadi bank konvensional membuka unit usaha dalam bentuk unit usaha syariah. Unit usaha syariah, oleh karena itu kenapa dia masih menempel pada bank umum konvensional. Nah, ini tadi sekilas Ibu jelaskan ada 3, ada BUS, BPRS, dan ada UUS. Kalau untuk Bank Umum Syariah itu adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Untuk BPRS atau istilahnya kita sebutnya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu dia kegiatannya tidak menghimpun dana, walaupun namanya bank, tetapi untuk BPRS itu dia tidak menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk yang lain-lain, dalam bentuk giro, tapi dalam bentuk tabungan dan deposito saja. Dan dia tidak bisa menerbitkan cek dan biliet giro. Jadi bedanya BPRS dengan bank umum, BPRS itu tidak menghimpun giro. Jadi giro itu hanya dihimpun oleh BUS saja. Nah, sedangkan kalau untuk UUS itu adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional. Jadi induknya masih konvensional, namun dia punya unit usaha syariah membuka istilahnya bank syariah. Oke, baik. Ini adalah berdasarkan SPS atau statistik perbankan syariah pada 2023. Ini data update-nya adalah April 2023. Pada saat ini kita punya 13 bank umum syariah. Jadi di Indonesia kita punya 13 bank umum syariah. Ada Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Muamalat Indonesia, Victoria Syariah, BJB Syariah, BSI yang baru-baru saja merger. BSI itu merger dari 3 bank syariah ya, Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, sehingga menjadi BSI. Lalu ada Bank Mega Syariah, Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, dan BTPN Syariah. Lalu terakhir adalah Bank Aladin Syariah. Nah, ini mungkin ada bank yang sudah familiar di telinga teman-teman dan ada juga bank yang belum familiar. Jadi pada saat ini intinya bahwa kita punya 13 BUS, Bank Umum Syariah. Namun untuk UUS-nya, untuk unit usaha syariah kita ada 20. Jadi ada Danamon Indonesia, Permata, Maybank. Jadi kalau ada Maybank Syariah itu sebetulnya masuk ke dalam kategori UUS. Lalu kalau misalkan ada BPD DKI Syariah itu juga masuk ke dalam unit usaha syariah, di mana dia masih menginduk kepada bank konvensional. Nah, dari UU sendiri itu bisa menjadi bank umum syariah dengan cara spin off. Kita kenalnya sebagai kata-kata spin off atau pelepasan. Jadi dari UUS bisa saja naik ke bank umum syariah tentu dengan syarat-syarat tertentu dan sebagainya.
Baik, jadi inilah perkembangan perbankan syariah per April 2023 yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari besaran aset yang dimiliki oleh BUS dan UUS yang ada di tahun 2023 saja, atau Ibu lihat dari Januari 2023 sampai dengan April 2023, kita bisa lihat yang warnanya lebih sedikit gelap ini adalah BUS dan warna yang sedikit lebih terang ini adalah UUS, di mana pada pada Januari 2023 ini dalam billion ya atau dalam miliar ya ada 520.885 dan angka ini semakin meningkat sampai dengan April 2023 538 39 ini dalam miliar. Nah, untuk Juli, Juni, dan Juli ini masih belum keluar datanya dari OJK. Jadi kita perlu menunggu untuk data yang bulan setelah April ini. Sedangkan kalau untuk UUS ini adalah 244.472 miliar. Dan pada bulan April 2023 250.234. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata aset yang dimiliki BUS dan UUS perbankan syariah di Indonesia itu sangat besar. Lalu perkembangannya juga mengalami pesat. Jadi istilahnya perbankan syariah di Indonesia itu tidak kalah dengan yang namanya bank konvensional yang ada di Indonesia. Next, selanjutnya di dalam perbankan itu kita punya 3 aktivitas dasar. Yang pertama adalah kegiatan menghimpun dana, lalu yang kedua adalah kegiatan menyalurkan dana, dan yang ketiga adalah menyediakan layanan jasa perbankan. Untuk kegiatan menghimpun dana itu biasanya perbankan punya 3 produk, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Jadi bank-bank itu bisa menghimpun dengan 3 produk ini. Teman-teman yang punya tabungan, teman-teman yang punya giro, teman-teman yang punya deposito itu sebetulnya adalah perbankan pada saat itu sedang menjalankan fungsi menghimpun dananya. Nah, sedangkan kalau untuk menyalurkan dana dalam hal ini kredit, kalau untuk yang konvensional dia bisa menggunakan kredit berbagai macam jenis kredit. Ada kredit jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan dari turunannya ada kredit pendidikan, kredit dan sebagainya. Itu untuk yang kredit, untuk yang konvensional. Dan kalau untuk yang di syariah kita nanti menggunakan pembiayaan. Pembiayaannya itu nanti didasarkan pada akad-akad. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi yang ketiga itu menyediakan jasa perbankan. Apa saja contoh dari jasa perbankan? Nah, teman-teman kalau seandainya pada saat ini melakukan yang namanya transfer, kirim uang kepada teman, kirim uang kepada saudara di daerah dan sebagainya menggunakan transfer, itu artinya teman-teman sedang menikmati yang namanya jasa perbankan. Atau teman-teman pada saat ini melakukan pembayaran biaya kuliah dan sebagainya, datang ke bank dan sebagainya. Nah, artinya bahwa teman-teman sedang menikmati jasa perbankan. Lalu selain daripada itu, kalau misalkan teman-teman beli pulsa, beli listrik dan sebagainya lewat dari aplikasi mobile banking dan sebagainya, itu sebetulnya sedang menikmati jasa perbankan. Lebih daripada itu, nggak hanya 4 ini saja, tapi banyak sekali produk-produk jasa perbankan. Baik berkaitan dengan kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya, itu semuanya masuk ke dalam kategori jasa perbankan. Nah, ini untuk cara Bank Syariah bekerja. Sama sebetulnya kita melakukan penghimpunan dana, melakukan penyaluran dana, dan ada yang namanya fee-based income atau istilahnya ada menyalurkan jasa atau menyediakan jasa perbankan. Bank Syariah juga sama, 3 aktivitasnya tidak ada yang berbeda. Hanya saja dari produk-produknya dan dari pembiayaannya dan dari sistemnya itu berbeda. Contoh untuk penghimpunan dana, di sini kita memiliki ada giro, tabungan, dan ada deposito. Kalau untuk giro itu secara khusus kita ada giro wadiah. Jadi hanya giro wadiah saja. Sedangkan kalau untuk tabungan yang ada di Indonesia itu bisa menggunakan 2 akad. Bisa menggunakan tabungan wadiah dan bisa menggunakan tabungan mudharabah. Nah, sedangkan kalau untuk deposito itu secara khusus hanya deposito mudharabah saja. Nah, di sini
Skemanya, jikalau dari si masyarakat melakukan simpanan kepada bank syariah, nanti bank syariah bisa memberikan bagi hasil atau bonus. Bonus itu diberikan jikalau menggunakan akad wadiah. Sedangkan kalau untuk bagi hasil itu jikalau menggunakan akad mudharabah. Nah, bagi hasil dan bonus di sini tidak boleh diperjanjikan di awal. Secara ketentuan, bank syariah tidak boleh memperjanjikan di awal berapa bonus yang diberikan atau berapa bagi hasil yang dibagikan dan sebagainya. Jadi tidak boleh diperjanjikan di awal. Yang boleh diperjanjikan di awal itu adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi hanya nisbahnya. Misalkan 60-40, 50-50 dan sebagainya. Sedangkan untuk besaran berapa yang dibagi hasilkan atau berapa yang diberikan atau dibonuskan itu tidak boleh diperjanjikan di awal. Ingat, di tengah-tengah sini ada yang namanya zakat. Lalu untuk kegiatan penyaluran dana, di sini ada banyak sekali kegiatan penyaluran dana, pembiayaan. Bisa dengan profit margin, bisa dengan bagi hasil, dan ada dua hal ini. Kalau untuk profit margin, kita menggunakan akad-akad jual beli. Akad-akad jual beli di sini ada murabahah, ada istisna, dan ada salam. Sedangkan kalau menggunakan bagi hasil dengan sistem bagi hasil, atau kita sebutnya profit loss sharing, itu ada yang namanya mudharabah dan musyarakah. Sedangkan kalau untuk menyalurkan jasa perbankan, kita bisa menggunakan akad-akad fee based income di sini namanya. Ada ijaroh, wakalah, kafalah, hawalah, dan ada qard di sini. Pinjaman, kebajikan, dana talangan. Jadi tidak ada istilah kredit. Nah, tadi dibilang bahwa ada perbedaan, sebetulnya ada perbedaan antara kredit dengan pembiayaan. Kalau kredit, kalau di konvensional sebetulnya hubungan antara si nasabah dengan perbankannya, hubungannya hanya sebagai debitur dengan kreditur, orang yang memberi utang dengan orang yang menerima utang. Sedangkan kalau untuk di bank syariah tidak ada istilah debitur dengan kreditur, tetapi sebagai mitra. Jadi kita sebagai nasabah itu dianggap sebagai rekan kerja atau mitra dari bank syariah. Sehingga tidak ada yang namanya pinjam meminjam uang saja, tetapi seluruhnya didasarkan pada akad. Seluruhnya jikalau misalkan saya mau membeli mobil misalkan. Nah, membeli mobil di sini kita bisa menggunakan akad jual beli, murabahah, istisna, dan salam. Prosesnya bagaimana dan sebagainya untuk lebih lengkapnya kita mungkin nanti di next kajian selanjutnya. Oke, baik, lanjut ke prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Jadi di dalam perbankan syariah melakukan kegiatan operasionalnya itu harus taat atau harus patuh pada beberapa prinsip syariah di sini. Bahwa di sini dilarang yang namanya riba, dilarang yang namanya melakukan transaksi yang berkaitan dengan hal-hal yang haram atau objek-objek yang haram dan sebagainya. Tidak boleh maisir. Maisir itu adalah transaksi yang tidak pasti atau sifatnya untung-untungan. Tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh goror. Goror itu adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, jadi harus jelas. Lalu ada ihtikar, ada praktik penimbunan itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan kalau untuk prinsip-prinsip yang diperbolehkan, bahwa bank syariah itu harus memiliki prinsip kemitraan atau kita sebutnya sebagai ta'awun. Lalu ada prinsip keadilan, saling ridho, prinsip kemanfaatan, prinsip keseimbangan, dan ada prinsip keuniversalan atau disebutnya sebagai rahmatan lil alamin. Ini adalah prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Nah, ini sedikit membahas tentang berkaitan dengan bagi hasil. Bagi hasil di sini artinya bahwa tadi Ibu sebutkan bahwa ketika kita ingin melakukan bagi hasil, kita boleh untuk menentukan yang namanya nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil itu adalah proporsi bagi hasil antara si nasabah dengan si bank syariah. Misalkan kita menggunakan akad deposito mudharabah. Nah, deposito mudharabah itu kan dengan bagi hasil. Boleh saja dengan 65-35. Misal 65 itu berarti 65% untuk bank syariah dan 35% untuk nasabahnya. Atau bisa saja dengan 50 dengan 50. Atau bisa saja 60, 40, 70, 30 dan sebagainya, tidak ada ketentuan. Tergantung nanti kesepakatan antara nasabah dengan bank syariahnya atau ketentuan dari bank syariahnya. Nah, ketentuan dari bank syariah, masing-masing bank syariah itu tidak
ada pembatasan. Jadi bank syariah si A dengan si B itu tentu nisbah bagi hasilnya bisa saja berbeda. Dan bisa saja lebih kompetitif antara bank yang A dengan bank yang B. Yang penting adalah nisbah bagi hasilnya boleh ditentukan, tetapi besaran bagi hasilnya tidak boleh ditentukan di awal. Ini berkaitan dengan sistem bagi hasil versus sistem bunga. Bisa dilihat di sini perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Kalau untuk sistem bagi hasil, kita bahas dulu yang sistem bagi hasil, itu adalah tingkat imbal hasilnya tidak tetap sesuai dengan kinerja. Di sini dikatakan tidak tetap sesuai dengan kinerja, jadi sesuai dengan profit yang didapatkan pada saat itu. Misalkan kita dengan mudharabah akan kerjasama. Nah, pada saat melakukan kerjasama, sudah melakukan usaha dan sebagainya, mendapatkan profit, profitnya berapa, lalu dikurangkan dengan biaya-biaya, baru setelah itu, itulah yang dibagi hasilkan. Jadi pada saat ini, bulan ini misalkan profitnya 100 juta, dikurangkan dengan biaya 80 juta, artinya 80 juta itulah yang dibagi hasilkan. Bulan depan ternyata mendapatkan keuntungan 120 juta, biayanya 20 juta, dapatnya 100 juta bersihnya. Nah, artinya 100 jutanya yang akan dibagi hasilkan. Nah, sini dikatakan bahwa tingkat imbal bagi hasil itu tidak tetap sesuai dengan kinerja yang didapatkan. Lalu yang kedua adalah didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, sesuai dengan keuntungan yang kita dapatkan. Lalu porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Jadi tidak boleh tiba-tiba misalkan disepakati di awal nisbahnya itu adalah 60-40. Lalu tiba-tiba karena ada kenaikan pendapatan berubah secara sepihak menjadi 50-50 itu tidak diperkenankan. Jadi harus dari awal jikalau sudah melakukan akad di awal 60-40 dan nisbah tersebut atau istilahnya nisbahnya itu tidak boleh berubah di tengah-tengah jalan. Kecuali adanya kesepakatan kedua-duanya. Perubahan tersebut adanya kesepakatan kedua-duanya. Namun pada prinsipnya tidak boleh berubah di tengah jalan. Lanjut, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung dari kinerja usaha, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jadi kalau mendapatkan keuntungan, maka dibagi hasilkan keuntungannya. Kalau misalkan ada kerugian, bagaimana? Kerugiannya itu ditanggung bersama. Atau dilihat dulu dari manakah asal kerugian ini. Jikalau di sini asal kerugiannya karena kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah. Namun karena misalkan kegiatan ekonomi yang tidak bisa ditebak atau tidak bisa diprediksi, contoh misalkan kemarin pada saat terjadinya lockdown, pada saat corona dan sebagainya, lalu mengalami kebangkrutan atau mengalami kerugian, maka itu kerugian bisa ditanggung bersama. Lalu untuk yang sistem bunga, kita melihat di sini tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi. Lalu didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman atau simpanan pokok. Jadi besaran bunga itu ditentukan dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh si nasabah atau simpanan pokok dari si nasabah. Lalu nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga. Jadi kalau tiba-tiba di pertengahan atau baru di bulan berikutnya suku bunganya berubah, maka nasabah mau tidak mau harus mengikuti ketentuan suku bunga yang paling terbaru dan sebagainya. Lalu tidak tergantung pada kinerja usaha. Jadi pada saat sistem bunga itu pada saat si nasabahnya mengalami keuntungan besar atau si nasabahnya mengalami kerugian, itu nasabah punya ketetapan harus membayar. Jadi mau untung, mau rugi, tetap harus bayar. Sedangkan kalau untuk di sistem bagi hasil, karena di sini dijalankan dengan prinsip kemitraan, jadi pada saat kerugian bisa dilakukan evaluasi kerugiannya dan bisa ditanggung bersama. Lalu pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah atau bank dan sebagainya. Itu perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Nah, sekilas untuk perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jikalau kita melihat dari segi fungsi bank, untuk yang konvensional, fungsi banknya hanya 3, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan, menyediakan jasa keuangan. Tapi kalau untuk bank syariah, dia nggak punya 3. Dia punya kelebihan secara khusus yaitu menjalankan fungsi sosial.
Jadi bank syariah secara khusus boleh untuk menghimpunkan atau menyalurkan yang namanya ZIS, zakat, infak, dan sodakoh, atau wakaf dan sebagainya. Jadi ada 4 fungsi. Fungsi menghimpun, menyalurkan dana, menyediakan jasa, dan memberikan fungsi sosial atau menyalurkan fungsi sosial. Sedangkan kalau untuk regulasi, untuk bank konvensional harus tunduk pada PBI, Peraturan Bank Indonesia, dan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan kalau untuk regulasi dari bank syariah, kita punya 3, PBI, POJK, dan DSN MUI. DSN MUI nanti mengeluarkan yang namanya Fatwa MUI. Fatwa MUI itu bank syariah harus tunduk pada Fatwa MUI. Kalau di dalam fatwanya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dijalankan oleh bank syariah dan sebagainya. Lalu struktur organisasi perbankan di dalam bank konvensional hanya ada komisaris dan direktur. Sedangkan kalau untuk bank syariah, kita punya 3. Ada komisaris, ada direksi atau direktur, dan ada dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah di sini adalah yang dipilih dari orang-orang MUI. Jadi MUI ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya apa Bu? DPS untuk mengawasi kepatuhan syariah yang ada di perbankan syariah. Lanjut sumber pendapatan. Sumber pendapatan kalau bank konvensional itu dari bunga bank, sedangkan kalau untuk bank syariah dari margin, dari bagi hasil, dari fee based income. Jadi ada 3, margin, bagi hasil, dan fee based income. Sedangkan kalau untuk prinsip transaksinya di dalam bank konvensional, yang penting menguntungkan dan prudential banking. Banking atau istilahnya kehati-hatian bank. Tetapi kalau bank syariah tidak hanya sekedar hanya menguntungkan saja, tetapi menguntungkan plus dengan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau misalkan menguntungkan tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka tidak boleh dijalankan oleh bank syariah. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peserta kajian berkaitan dengan tema kita pada hari ini, atau ada yang ingin menambahkan juga silahkan. Ini sepertinya apakah Ibu sudah terlalu jelas menjelaskannya atau kurang kedengaran atau bagaimana nih sampai sepi nih? Jelas kok, Bu. Jelas. Pada tidur, Bu. Pada tidur. Mencari nilainya. Ayo nanya yuk, ramein yuk. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya terkait tentang materi Silakan yang disampaikan Bu tadi? malu untuk bertanya secara langsung boleh silakan lewat kolom chat juga silakan. Pak Komar Atau mau nanya tuh. lebih enaknya secara langsung lah biar kita bisa sama-sama diskusi. Baik Ibu, saya izin bertanya boleh Bu? Boleh Ardi silahkan. Oke, saya selaku moderator ini. Saya izin bertanya Bu, mungkin dari penjelasan Ibu tadi saya kurang mendengar. Ini Bu, strategi apa yang akan dilakukan ekonomi syariah untuk menyaingi ekonomi kapitalis yang sudah melekat sejak dari dulu, sejak zaman lalu Bu? Baik. Artinya baik Ibu. Baik, strategi apa yang perlu dijalankan oleh ekonomi syariah untuk bisa menyaingi dari ekonomi konvensional yang sudah lama berkembang? Kalau saya bilang bahwa strateginya apa dan sebagainya, sebetulnya banyak sekali strategi yang bisa dilakukan oleh kita ekonomi syariah.
Yang lebih utamanya adalah kita sebagai seorang muslim harusnya mencoba untuk menjalankan ekonomi syariah. Contoh terkecil adalah dari sekian banyak peserta yang ada di sini, sudah punya tabungan di bank syariah belum? Ardi udah punya tabungan di bank syariah belum, Dik? Siap, sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, dari hal kecil tersebut itu bisa menjadi strategi yang paling utama agar bisa membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat sekarang masih fokus hanya pada bank konvensional, mau misalkan melakukan tabungan hanya pada bank konvensional dan sebagainya. Nah, artinya kita belum mencoba untuk percaya diri kepada ekonomi syariah. Nah, dimulailah dari hal-hal yang kecil, kita sebagai mahasiswa, sebagai penggerak pembumi dari ekonomi syariah. Dari ekonomi syariah, dari tangan-tangan kita bisa dikenalkan kepada orang-orang lain. Sekarang mungkin kalian belum bisa jawab berkaitan misalkan apa ya bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Sekarang karena tadi sudah ada materinya, sudah Ibu berikan tadi, setidaknya sedikit teman-teman sudah bisa membumikan kalau misalkan ditanya, apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Sekarang sudah bisa menjawab. Nah, selain daripada itu, pelan-pelan misalkan karena kita sudah mulai ada tabungan di bank syariah, kita sudah mulai menggunakan bank syariah, pelan-pelan dari segi itu perbankan syariah kita bisa semakin besar. Kalau minatnya semakin banyak, perbankannya akan semakin besar. Perbankannya semakin besar berarti semakin banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan atau yang bisa di-backup oleh perbankan syariah. Hal sekecil itu saja yang bisa kita lakukan pada saat sekarang. Walaupun sebetulnya kita belum bisa meninggalkan secara 100%, tetapi tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan. Jadi kalau misalkan kita bisa meninggalkan riba, silahkan kalian tinggalkan ribanya. Walaupun belum secara 100% kita bisa meninggalkan semuanya. Kenapa Ibu bilang belum bisa secara 100%? Karena gini, pada saat kita mau melakukan pembayaran kuliah saja, ternyata bank-bank yang tersedia itu hanya bank-bank konvensional. Bank syariahnya belum ada. Nah, artinya bahwa hal tersebut belum bisa kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa meninggalkan, silahkan ditinggalkan. Itu aja prinsipnya. Begitu Di. Baik Ibu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau nanya Bu. Boleh, silakan Syahid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, pertanyaan saya terkait dengan Bank BSI yang kemarin ada isu karena sistemnya itu terbobol, bahasanya kayak hacker gitu kan, sistem keamanannya nggak canggih lah atau segala macam. Jadi kan itu menurunkan dari pihak debitur apa konsumen sih kalau ini. Nah itu kan jadi kayak kurang percaya dengan Bank BSI. Ya nasabah lah kayak gitu. Jadi gimana kita mau percaya dengan Bank BSI sedangkan sistem keamanannya aja udah jebol. Jadi data-data kita kesebar. Nah jadi kan orang yang mau nabung di Bank BSI pun jadi kayak nggak mau gini gitu kan Bu. Nah itu gimana penanganannya? Tapi duit yang di Bank BSI aman sih. Cuma kan data-datanya itu loh Bu. Baik. Iya Bu. Mencoba untuk mengcapture fenomena yang barusan aja selesai, fenomena Bank BSI yang kehack dan di mana BSI tidak bisa diakses layanannya selama berhari-hari, bahkan hampir seminggu, bahkan lebih daripada seminggu ya sebetulnya pada saat itu, pada saat fenomena itu terjadi, tentu akan menurunkan yang namanya citra atau istilahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sendiri. Namun kalau misalkan Ibu bisa bilang bahwa berkaitan dengan kan berarti data nasabahnya itu bocor, udah bocor ya Bu dan sebagainya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman sadari bahwa ternyata yang namanya sistem kehack itu bukan hanya terjadi di perbankan BSI saja. Tetapi mungkin perbankan-perbankan lain sekalipun sekaliber BCA ya, kita tahu bahwa BCA itu punya sistem keamanan yang sangat bagus, punya IT yang sangat bagus dan sebagainya. BCA juga pernah mengalami di hack sistemnya. Namun pada saat itu
tidak berlangsung terlalu lama. Nah, kekurangannya dari kejadian BSI yang pada saat yang lalu adalah terlalu lama penanganan pada saat sistemnya kehack. Jadi sebetulnya data nasabah kita itu tidak ada yang aman lagi. Mau kita di konvensional, mau kita di syariah itu sebetulnya tidak ada yang aman lagi. Semuanya bisa keakses. Jangankan data nasabah, KTP deh. Sekarang apa-apa pakai KTP. Kalian mau ke Shopee pakai KTP. Kalian mau ke misalkan belanja online atau mau ikut seminar dan sebagainya pakai KTP, scan KTP dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau data nasabah, apakah ada perbankan di Indonesia yang sangat-sangat aman menyimpan data nasabah? Jawabannya sudah tidak ada lagi sebetulnya. Hanya saja tidak seluruh terbuka, tidak terlalu terbuka. Nah, pada saat kejadian BSI yang lalu adalah sebetulnya seharusnya yang perlu ditingkatkan adalah keamanannya. Jadi penanganan keamanannya, penanganan pada saat terjadinya bencana. Kalau misalkan kita lihat tsunami, berarti segera ditangani. Nah, pada saat adanya hack, segera ditangani. Kekurangannya masih di situ. Nah, tentunya kita berharap bahwa semakin ke sini perbankan syariah di Indonesia itu harus semakin lebih baik. Jadi BSI kemarin bisa dijadikan sebagai pengalaman agar lebih kuat lagi dalam hal penanganan kejadian-kejadian serupa khususnya berkaitan dengan IT dan sebagainya. Karena pada saat sekarang zamannya semakin canggih, kita semakin sulit untuk istilahnya mengontrol hal-hal di luar dari yang bisa kita kontrol. Di dunia maya kita nggak bisa mengontrol. Misalkan komentar-komentar di IG aja, misalkan di IG kita nggak bisa mengontrol komentar-komentar orang terhadap kita, nggak bisa. Namun istilahnya menanganinya, bagaimana cara kita menanganinya. Nah, dari situ kita doakan semoga perbankan syariah bisa semakin lebih baik lagi. Dan Ibu himbau untuk teman-teman sekalian jangan skeptis. Jangan langsung, kalau begitu saya nggak mau lah punya tabungan di bank syariah. Ekonomi syariah ini tidak akan bisa maju kalau tidak digalakan oleh kita-kita semua. Kalau tidak kita seorang muslim itu sadar bahwa ekonomi syariah harus kita galakan. Jadi jangan lagi berkata bahwa seorang muslim berkata, nggak mau pakai ekonomi syariah, tidak mau pakai perbankan syariah. Jangan. Tetapi syariah itu bisa berkembang kalau seorang muslimnya bisa percaya. Begitu Sahid. Sip, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, sepertinya kalau tidak ada lagi, baik saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari saya, sampai bertemu di kajian kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri selaku narasumber Jangan kajian. lupa foto bersamanya. Baik, Pak. Selaku narasumber kajian pada siang hari ini, semoga apa yang disampaikan tadi bisa melekat dalam diri kita agar kita selalu mengupgrade diri kita selaku dosen dan mahasiswa ekonomi syariah Unpam. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kaprodi dan dosen ekonomi syariah karena telah meluangkan waktunya untuk ikut serta mensukseskan kajian yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah pada siang hari ini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada segenap teman-teman mahasiswa dan mahasiswa ekonomi syariah yang telah meluangkan waktunya untuk memperdalam ilmu tentang ekonomi syariah ini. Saya pribadi mengucapkan meminta maaf apabila ada dari kata-kata saya atau perilaku saya di Zoom ini yang kurang berkenan. Saya pribadi mengucapkan meminta maaf kepada dosen dan teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, sebelum kita akhiri, kita akan mengambil dokumentasi untuk pelaporan
ke ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Fotonya dibuka semua gambarnya. Ya, buat teman-teman agar gambarnya dibuka semua ya. Siapa yang foto? Bu Fitri? Yang pakai laptop Pak, soalnya saya lagi pakai HP ini Pak. Gambarnya nggak keambil semua. Baik, Ibu bantu ya. Ibu bantu untuk capture. Ibu akan hitung 3 hitungan. Pada saat hitungan ketiga silakan berikan senyum yang paling manis dan paling lebar. Jangan cemberut. Baik, silakan boleh dibuka kameranya Buka semuanya. kamera. Ibu akan hitung. Kita akan lakukan 2 kali tag. 1, 2, 3. Senyum. Baik. Selanjutnya 1 kali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Ya, sudah. Terima kasih semua. Oke, teman-teman, kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria, Bu Najiha, Pak Abdullah, Bu Yaroh. Terima kasih teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa semua. Terima kasih Bu. Ya, jangan lupa ikut kajian lagi. Insya Allah Ibu. Jaringan di sini nge-lag Bu. Kenapa, Di? Jaringan di sini Bu. nge-lag Bu. Bu, masuk tanggal berapa ya, Bu?